Baik, mohon perhatian. Sidang Komisi Informasi Provinsi Jambi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dengan nomor register 012 garing 11 Romawi garing KIP/UBI garing PSI garing 2023 antara pemohon Yan Kurnain terhadap termohon PT Perkebunan Nusantara 6 segera dimulai. Majelis Komisioner akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera. Sidang adjudikasi non litigasi Komisi Informasi dengan register nomor 12 garing KIP garis datar TPI garing PSI garing 2023 antara pemohon Yan Kurnain terhadap termohon PT Perkebunan Nusantara 6 pada hari ini Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk para pihak hadir ya. Sebelum dimulai untuk para pihak pemohon langsung aja deh. Ada mengajukan saksi? Ada. Oke. Untuk termohonnya? Baik, mohon izin untuk kami tidak hadirkan tapi bukti kami serahkan. Oh, baik. Sebelum ini beda kan yang kemarin ya? Bisa ditunjukkan lagi surat kuasa yang hadir kan? Iya, kuasanya sudah sama yang hadir hari ini. Baik, saya Dwi Aryadi di surat kuasa nomor 4. Iya. Dwi Aryadi ya? Iya. Oke. Baik. Ya, mohon izin, Yang Mulia, saya Zaka Wali Ramadan di nomor 7. Zaka Wali Ramadan ya? 7. Oke. Mohon izin Yang Mulia, saya Feby Srihanti yang ada di nomor 8. Baik. Satu lagi. Saya ditawar Duni yang di nomor 6. Nomor 6. Oke. Saya Abdul Tadi nomor 5. Nomor 5. Berarti yang datang 5 ya? Iya. Ya, dari 10 yang dikuasakan 5 yang datang. Baik. Karena pemohon mengajukan membawa saksi, yang apa nih? Yang termohonnya ada yang hadir. Ya, ada PDP. Identitas. Ya. Ini makan dengan yang ini. Mohon saudara yang lihat, saya juga melampirkan bukti yang sudah dileges. Ya, sebentar. Nanti kita nanti disampaikan mohonannya legal. Legal dulu, legal yang Apa mohonnya yang dikuasakan, karena kan berbeda orang ya kemarin ya. Iya, benar. Silakan barangkali mau lihat. Melihat Jadi tahun berapa nih?
Nomor Andi tadi nomor terus lagi empat dua three Ya. Baik, karena pemohon yang mengajukan saksi sebelum kami saksinya berapa orang? Dua orang. Boleh dulu. Nanti sebenarnya harus sampai 5 orang, Pak. Boleh ke depan dulu minta identitasnya. Ada daftar saksi? Dibuat? Nggak buat. Saya buat. Oke, lanjut. Harusnya ada daftar nama saksi yang di Heri Turwanto Yulianto ya, tinggalnya di Semarang, Estor ya. Oh, gitu. Heri Yulianto. Pemohonnya tolong nanti ini di kopi, dikasih dalam itu yang di kopi sama sekretariatnya, karena kita takut yang ada di Heri Yulianto. Ya, agamanya Islam. Umur sudah lewat daripada 17. Oke, terus satu lagi, satu dua. Saksi dua. Chandra Gunawan Gama. Nah, oke. Nanti di copy ya, pemohon ini nanti datanya di copy aja. Oke. Ya. Baik, pada sidang kedua ini agenda kita adalah terkait dengan pembuktian. Pembuktian, memang kemarin sudah kita sampaikan bahwa kalau memang ada jawaban tertulis dan pihak pemohonnya sudah menyiapkan, pemohonnya juga sudah menyiapkan, namun kemarin belum di untuk hari ini sudah siap, pemohon tertulisnya sudah siap. Atau masih ada yang perlu ditambah atau apa yang perlu yang disampaikan kembali? Jadi satu yang perlu saya sampaikan. Silakan. Jadi Silakan. terima kasih yang mulia. Jadi satu yang saya sampaikan bahwasanya yang kemarin itu saya lihat itu bukan suatu jawaban. Saya cek semua di HTTP yang mereka paparkan itu semua isinya berita. Pemberitaan paling banyak di situ. Di contoh kita ambil dari sana dari CSA. CSA itu ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera Barat, dan bahkan di situ ada di pemberitaan di situ. Masalah penggeledahan KTP mulai. Nah, jadi kemudian saya cek lagi yang lain-lain itu ya. Nah, saya rasa itu tidak relevan gitu kan kalau menurut saya gitu kan, karena kok normatif itu yang kemarin itu, dan juga kemarin sempat belum di leges juga gitu kan, secara menurut pimpinan itu kemarin secara legal formal harus dileges seperti itu kemarin kan. Nah, jadi terima kasih pimpinan. Ya, sebentar. Apa namanya? Saudara sudah baca ya jawaban sampai ke 16 ya? Alhamdulillah saya sudah baca tuh apa nih pimpinan yang mulia. Tapi kalau menurut saya itu tidak mengenal kepada substansi apa yang kita sampaikan kemarin, karena secara spesifik seperti contoh seperti ini soal gas itu masih alibi mereka itu berdasarkan RSPU yang kita minta kemarin. RSPU itu
sudah saya jelaskan juga kemarin, RSPO itu lembaga sertifikasi internasional. Tidak bicara masalah lingkungan, RSPO itu sangat keras bicara masalah lingkungan. Memang tidak boleh mengambil lingkungan. Ini berdasarkan RSPO. Termasuk jawaban itu juga. Ini sudah saya lampirkan juga nih pimpinan. Jawaban dia yang waktu di Ombudsman saya lampirkan juga sebagai bukti dan juga sudah saya rekes. Kalau kita pelajari masalah RSPO, RSPO ini sudah saya bilang tadi. Ketika Indonesia mau ekspor sawit ke Uni Eropa, jadi wajib hukumnya itu melampirkan yang namanya RSPO. Sedangkan aturan kita ini adalah undang-undang positif. Sangat banyak undang-undang yang mengatur masalah lingkungan. Ini maksudnya tidak. Sebentar. Ya kita dengarkan dulu. Ya sekarang seperti ini. Dari 16 item ini, yang saudara yang belum ada nama berapa atau gimana? Asal nanti bisa kita minta kepada pemohon untuk kita coba buktikan di sini mungkin bisa dibuka. Boleh. Ya dari 16 ini kan ada 16 nih. Iya, ada terjawab ini ada 16 itu. ada 16 item. Kira-kira di item yang mana yang menurut saudara yang masih mau dipertanyakan biar bisa kita lihat mungkin sebenarnya bisa nyiapi ya mungkin laptop kita lihat di sini. Katakanlah sudah dijawab ada di sini. Nah menurut prosedur saudara bahwa itu cuma berita gitu. Iya. Contohnya PTP 6 ini. Nah, kira-kira nomor berapa terkait nomor berapa yang perlu kita coba lihat Jadi kalau ini dari permintaan ya. Ini pimpinannya mulia. Dari semua jawaban yang HTTP itu tadi, yang kita googling itu tadi, cari googling itu secara detail tidak ada di situ. Masih janggal rasanya di situ kan. Karena itu sifatnya normatif seperti macam sebuah berita. Seperti contoh di CSR itu PTP 6 memberikan bantuan kepada masyarakat Solo Selatan. PTP memberikan bantuan kepada di Kalimantan. Nah ini saya minta kemarin kan secara spesifik di situ kemarin. Alhamdulillah ini kemarin kita minta kalau memang ada orang khusus Bangka Utara, ini kan secara global yang ada di HTTP. Siapa nama penerimanya? Kalau memang ada namanya, apa bentuknya? Dokumentasinya seperti apa? Begitu juga saat di desa menerima bantuan CSR. Apakah wujudnya jalan? Dokumentasinya seperti apa? Tahunnya kapan? Nah itu juga perlu kita tahu karena kok setelah saya konfirmasi karena saya tinggal di situ yang mulia. Jadi saya belum menemukan bantuan secara konkret. Mungkin saya saja yang belum menerima kabar itu. Tapi sepengetahuan saya itu CSR itu kita tahu disalurkan di mana. Nah di sini saya minta informasi atau data yang seperti itu. Nah kemudian bicara masalah yang permentan itu tadi, pelaksanaan permentan itu secara spesifik. Nama kelompok taninya siapa yang sudah diberikan plasma ini. Kemudian nama kelompoknya apa, desanya desa apa, bayar di situ gitu kan. Kemudian perjanjiannya seperti apa, letak dan luasannya berapa yang sudah dibagikan kepada masyarakat itu. MOU dengan pihak pemerintah ataupun pemangku jabatan terkait seperti apa. Nah itu yang kita perlukan data-data seperti itu. Kenapa data itu dimiliki oleh PTP, pihak PTP. Jangan kita lempar lagi ke pihak ini, ke pihak pemerintah atau instansi terkait. Balik lagi ke masalah penanaman di data tadi. Kalau memang itu ada betul dia ngakui nanam itu, oke, saya minta juga perizinan ini tadi. Perizinan pengelolaan sepadan sungai itu ada izinnya itu. Kalau memang ada, saya minta izin seperti itu. Di mana izinnya? Karena aturan yang bicara masalah data ini sangat banyak. Baik itu undang-undang lingkungan hidup, undang-undang PUPR, undang-undang kehutanan, termasuk PP tadi, PP nomor 38 2011. Itu sangat keras dalam peraturan itu mengaturkan. Bahwasanya dilarang, bahkan dalam undang-undang lingkungan hidup itu masuk unsur pidana. Nah hari ini dengan mudahnya pihak PTP Nusantara mengatakan ini berdasarkan RSPO. Ini saya bingung belajar dari mana ini RSPO ini. Saya yakin dan percaya di depan saya ini layar-layar semua gitu kan. Layar gitu. Oke, ini paham nih. Jadi kalau memang perlu pembuktian secara konkret, ini sudah saya buktikan secara
secara utuh. Ya. Kalau memang kita mau bukti kita ke lapangan, Baik. jelas di situ rawa ditanam Sekarang- sepanjang aliran sungai di sana. Sekarang termohon sudah membuat mana juga ya dari ini ya, dari jawaban termohon sudah dibuat juga ya, yang ringkasannya, kesimpulan dari yang saudara sampaikan sudah tertulis sudah dibuatkan juga. Kalau secara nak saya tangkap sanggah itu saya bingung, apa nak disampaikan Nah, apa? artinya yang seperti itu tadi kan ada link yang disampaikan itu disebutkan tidak. Nanti pada kesimpulan kan bisa dibuat kesimpulan maksimal itu 3 hari sebelum pembacaan putusan. Nanti sidang berikutnya kalau selesai hari ini sidang berikutnya kita putusan. Jadi dibuat juga nanti kesimpulan boleh menyampaikan. Siap. Katakanlah dari 16 ini tadi poin berapa? Gitu. Poin 1 atau poin Iya, 7 apa yang Siap. ingin dipertegas kembali. Selanjutnya ke termohon, guys. Ya. Apa? Baik, majelis Ya. terima kasih kesempatannya. Saya pikir kami tetap kepada berpegang ke jawaban kami semula. Artinya apapun jawaban daripada pemohon silakan saja itu pasti mereka. Jelas ketika link yang dia sampaikan memang tidak bisa dibuka atau berbeda, itu menurut versi mereka silakan saja. Akan tetapi kami sebagai termohon sudah dengan itikat baik ya memberitahukan bahwa informasi-informasi yang secara konkretnya sudah kami cantumkan yang kemudian apapun itu penilaiannya silakan saja dari pihak mereka. Nah, selanjutnya terkait dengan yang disampaikan oleh pemohon tadi, bagaimana dengan plasma yang 20%-nya, terkait dengan RSPU, terkait dengan CSA, hal-hal itu sebenarnya sudah terbuka. Informasi itu sudah sangat banyak. Kita lihat saja di Google, mungkin pemohon nanti bisa saya ajari aja ya. Saya ajari aja lah bagaimana cara buka link PTPN 6 itu. Semuanya sudah ada semua di situ. Pokoknya buka aja website PTPN 6, lihat saja di situ. Dan terkait dengan CSR, saya sampaikan sedikit bahwa CSR ini tidak hanya daripada PTPN 6 aja. Dia kerjasama dan sekarang ini kerjasama dengan kepala daerah. Dan kepala daerah itulah yang mencurahkan kepada masyarakat seperti itu. Kemudian dengan apa tadi yang plasma 20% itu ada tim khususnya. Siapa yang memperolehnya, ada kriteria tertentu untuk mendapatkannya dan tidak hanya bisa dibagi telapak tangan saja gitu. Ya, terkait CSR ini gimana? Kerjasama dengan pemerintah maksudnya gimana? Ya, kalau sepengetahuan kami majelis, kami juga turun ke lapangan, kami tanya ke kepala desa bagaimana dengan pembagian CSR. CSR dari PTPN 6 itu langsung ke kepala daerah, bupati setempat. Misal PTPN 6 punya manajemen unit usaha di pusat. Ya. Nah, itu dia langsung ke kepala daerah dalam hal ini adalah bupati. Bupati setempat. Iya, ya. seperti itu. Dan nanti yang memberikannya adalah bupati. Yang mana kriteria-kriteria yang bisa diberi seperti itu majelis. Oke. Kan kita fokus saja sebenarnya. Iya. Ada 6 permintaan informasi. Yang pertama terkait dengan HGU. Ya, Secara spesifik yang kemarin. ya. Ini masih ada. Kita masih ada. Akan ada 6 yang diminta. Itu ada HGU secara keseluruhan, kemudian standar dan mekanisme SPO dan ISPO beserta sertifikatnya, kemudian pelaksanaan CSR, kemudian ada pelaksanaan permentan nomor 18, kemudian dalam pelaksanaan PP nomor 38 tahun 2011, kemudian terkait dengan ketambahan lingkungan. Menurut pemohon dari termohon dari 6 yang diminta oleh pemohon ini informasi terbuka dan informasi tertutup. Sebenarnya gini majelis, untuk HGU, apalagi HGU secara keseluruhan, PTPN itu banyak, ratusan ribuan hektar bahkan. Kalau memang nanti mau diminta terkait dengan HGU, ini HGU secara keseluruhan apa maksudnya? Ataukah luasannya, atau izinnya, atau apa gitu? Kalau memang nanti berkaitan dengan luasannya, semuanya sudah ada di website. Kami pun lihat saja di misal unit usaha opir, lihat saja sejarahnya, luasannya, asal usul sudah ada semua di situ.
terkait dengan luasan atau izin. Nah, izin ini yang tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena perpanjangan atau mau mengajukan lagi itu ada persyaratan yang harus dilengkapi, tidak bisa serta-merta itu. Jadi nggak bisa juga kita katakan bahwa itu merupakan informasi terbuka. Kalau luasannya ada hal-hal yang memang bisa dipublish, ada hal yang memang tidak bisa dipublish. Begitu majelis. Baik, di jawaban saudara nomor 5, Ya. 5 itu kan disebutkan bahwa ini terkait dengan HGU dulu ya. Ya. Yang pertama HGU, kita bahas HGU dulu. Bahwa mengenai permintaan permohonan terhadap HGU beserta keseluruhan PT Perkebunan Enam yang ada di Sungai Bahar, lihat dari Undang-Undang UPA nomor 590 HGU, artinya hak untuk menguasai tanah kan. Kemudian dalam jangka waktu tertentu. Atas perkenan kami sebagai termohon menyampaikan terbuka untuk halayak. Artinya informasi tersebut informasi terbuka kan? Iya, terbuka. Ini dilihat Yang disebut ini kan jelas juga yang dimintanya bukan makro ya, bukan makro semua yang jelas di sini bahwa PTP 6 unit sekolahan. Ya, termohon ya. Oke. Kemudian dijawab oleh termohon bahwa informasi tersebut ada di HPPT ini kan, PTP 6 di sini kan. Ya. Nah, artinya informasinya tetap terbuka ya. Saya mau tanya itu dulu. Informasi terbuka. Ya, termasuk pemohon ya, termasuk perorangan bisa mengakses itu semua. Mohon izin majelis, tapi untuk yang memang izinnya, nomornya dan segala macamnya itu saya pikir nggak ada di situ. Kalau untuk keseluruhan, misal Sungai Bahar berapa luasannya? Ya, luasnya. Nah, Ya, itu boleh ada. boleh. Baik. Kemudian kan ada masalah nih, pemohon merasa bahwa itu sifatnya berita gitu. Bisa tidak kita buktikan di sini gitu. Yang online, yang apa namanya, yang website yang disampaikan ini satu aja, boleh. Katakanlah yang nomor 1 apa nomor berapa? Iya. Iya boleh kita. Ini kan online kan maksudnya, ini bisa dibuka kan? Boleh, bisa. Iya, silakan. Ini kita ngambil berdasarkan kepala bukti. Iya. Terus sudah dikasih juga mbak dari website. Jadi ini semua hasil website yang kita beli. Oh baik, ya. Ini nanti sebagai bahan pertimbangan kami, biar pemohon juga melihat. Karena tidak, kan menurut versi pemohon tadi bahwa itu hanya dalam berita gitu kan, tidak detail, tidak amat. Nah, ya boleh ya. Boleh. Ya Pak, ya, kita lihat di sini. Yang coba nomor 5. Ya, nomor 5 ya. Mungkin pemohonnya bisa ke depan juga atau termohonnya ke lektornya ke sini. Ya, sini. Saya juga boleh kopi dulu. Iya langsung. Ya. Iya. Iya, silakan. Yang ini kita lihat contohnya dulu Pak ya. Iya, detektif itu yang kenal. Oh, dari gue. Yang nomor 5 kita Ya nggak masalah, nanti nomor berapa? Nomor 5, nomor 5 terkait apa? Ya, ini unit unut. Tapi sebenarnya ini bahas titik koordinasinya buat HGU tadi ya? Enggak, tadi Ya. ngomong HGU tadi kan? Ya, ya. Ini kan SK ada lagi punya ada apa lagi? Itu apa? Fungsi bulut yang buat wilayah kerjanya ini rincian. Nah, 4.000. Apa lagi? Oke. Yang lain lagi, yang terkait dengan CRA, apa tadi? Yes. Ya. Nomor 8 lagi.
Yang itu ada ya, dari yang itu ada ya. Kalau HGU itu normatif saya bilang tadi. Ya, ya. Cuma Ya, oke, ya. luas wilayah. Ya, Itu ya, tadi kalau pertanyaannya. Pemohon yang mau diminta apa? Mendetail. Mungkin bisa masuk ke dinas ini. Nah, ya, oke. Ya, Sekarang sudah kan? ya, 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 kan kita belum sampai. Ya, kan itu belum ada sekarang. Ya, jadi apa belum boleh sekarang. Oke. Bukan. Ya, ya, bukan pendapat dulu. Tentang CSR. Satu prinsip kedepangan hukum kategori 10 CSR ini. Kalau jadi. Ya, Ini kan itu adanya. ini kan berita itu. Kan pasti ada di situ masuk sayur. Nah, saya minta data itu siapa yang menarik. Ya, Majelis Wali itu adalah hak daripada pelajarannya yang menentukan. PTN hanya menyalurkan saja. Contohnya yang lain. Bukti Ya, sekarang sudah ada ya? Ya, sudah ada. Oke. Ya, silakan dulu. izin dulu. Ya. Kalau pemberitaan kan tak perlu bisa dibuat. Coba kita cek masalah das lagi. Ya, oke. Wilayah aliran sungai. Mohon maaf majelis yang di sini nggak ada disebutkan das. Ini hanya ada 6 kriteria termasuk dengan amdal ini lingkungan. Nah, itu apakah nanti masuk kepada das atau memang dia hanya minta sertifikasinya saja atau Ya, gimana? silakan dulu semuanya dulu. Iya, kita bahas psikop ya. Ya. Kita bahas psikop. Ini kan artinya, makanya saya bilang dengan saudara tadi pada kesimpulan nanti dijelaskan. Ya. Item per item, katakanlah HGU itu tadi kalau luasannya dua macam sudah ada. Kalau memang yang diminta itu, katakan jadi saudara harus menyampaikan juga mau itemnya ini terkait dengan CSR. Saya minta BNN address atau ini kalau macam itu harus nanti disampaikan nanti di dalam kesimpulannya. Ibu saudara sampaikan kami sebagai pertimbangan majelis. Mohon yang mulia. Iya. Ini sudah saya buat. Oh, oke, sudah ada ya. Sudah saya buat. Oke. Kalau yang itu secara detail ya. Ya, oke. Nah, itu sudah saya buat. Bicara masalah luasan wilayah, petanya pun saya punya. Ya. Ini petanya, ini keterangan luasnya pun saya punya kalau misalnya itu. Ada semua, sudah kita leges. Oke. Sudah. Oke, siap ya. Oke. Ini sudah kita leges nih. Ya, Sebagai oke, bukti bisa itu kan. Oke. Nah, itu. Baik, karena di sini ada apa namanya saksi. Langsung saksi. Oh, bukti dulu diserahkan. Diserahkan bukti dulu yang sudah dileges. Daftaran bukti. Ada daftarnya? Daftar dalam bukti. Ya. Ada dikasih kuning, P1, P2, P3. P1. Ah, ada ditulis. Ditulis dulu ya. Cuma nama ya, satu itu. Ya. Majelis ini Ya. boleh kita lihat dari Oh, boleh. Nanti sebagai ini saudara bisa lihat lengkap di tengah ya. Tapi tidak boleh diperbanyak, tidak boleh ditutup, boleh kalian salin saja.
sama kemarin ya. Oke. Yang dikatakan tadi mana ya? Oke. Oh, ini sertifikatnya ya. Ini di-download. Oke. Semua ya. Terus CSA. Oke, aturannya ini ya. Oke ya. 8. 8 yang mana? Oh ini. Jadi, Ini ada yang akan ini menjelaskan apa ini? Oh, ya. Alasan terkait ini termasuk jawaban ya. Ini sudah masuk jawaban. Sidang selanjutnya saya silakan ke majelis. Baik, Pak Indra. Baik, terima kasih saudara pimpinan. Pertama saya mau ke pemohon, saya mau menjelaskan sekali lagi kepada saudara bahwasanya proses persidangan kita ini adalah terkait dengan permohonan sengketa informasi yang berhubungan tentang data dokumen. Saudara kan hari ini menghadirkan saksi ya. Saksi yang saudara mau hadirkan ini nanti kita ambil sumpah oleh ketua dan yang notabene itu tidak namanya dengan hubungan keluarga dan kekerabatan dengan saudara untuk bisa dihadirkan sebagai saksi. Kemudian juga cukup usia dan lain sebagainya itu sudah kita cek verifikasi KTP-nya. Kemudian yang tadi saudara sampaikan juga perlu saya sampaikan ingatkan bahwasanya terkait tentang bantahan saudara terhadap jawaban dari termohon itu boleh nanti saudara tuangkan dalam kesimpulan akhir ya, tuangkan saja dalam kesimpulan akhir dan begitu juga termohon juga nanti boleh menyampaikan kesimpulan akhir dari semua proses persidangan kita dari awal sampai akhir ya kan ya, itu nanti kami analisa secara hukumnya dan kami akan bisa memberikan pertimbangan kami dalam sebuah keputusan. Nah, kemudian yang selanjutnya kepada termohon, kemarin di persidangan kita sebelumnya katanya termohon akan menyempurnakan jawaban, ada? Tidak? Oh, di kesimpulan akhir ya? Oh, dituangkan kesimpulan semua ya? Oke. Nah, karena kemarin informasinya kan menyampaikan seperti itu. Kalau memang ada tambahan jawaban, tentu silakan. Bukti-bukti sudah kami terima dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa periksa saksi dan lain sebagainya. Nah, dari itu sementara kami juga biar kita periksa saksi. Baik, sebelum bersaksi, silakan saksi tadi ke depan ini ya. Kedua-duanya ya. Iya. Itu dari Lurus meja saja. Masmida. Ya, oke. Yang nama Heri Irianto yang mana? Ya. Kemudian Chandra Gunawan Saputra ya. Ya. Oke. Sumpah ini diambil karena ada kita menyampaikan yang
benar, kemudian fakta yang saudara ketahui. Sebelum bersaksi, maka saudara kami sumpah dulu, sumpah ini sesuai dengan agama kita, agama Islam, dan menggunakan Al-Quran. Baiklah, silakan mengikuti lafaz yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya akan menerangkan dengan benar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Ulang lagi. Dan tiada lain lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenar. Oh. Ya, silakan. Ambil sepertinya. Siapa yang pertama mau dihadirkan? Saksi pertama siapa? Yang mau menyampaikan dulu pertama siapa? Satu-satu. Mohon siapa? Yang Anton. Oke, yang satunya silakan coba. Oh, Ya, yang tunggu di luar ya. ya. Oke, Bisa di tengah, kursinya ditaruh di tengah. istri. Teman-teman di tengah-tengah meja, Iya. Oke, ya nanti juga pemohon atau lulusan di belakang meja, lulusan di meja. Jadi nanti pemohon dengan termohon mau nanya bisa langsung bisa lihat. Nah, oke. Baik, silakan saudara saksi menjelaskan apa yang saudara saksi tahu tentang permohonan yang diajukan oleh pemohon ini. Baik, izin yang mulia, saya sebagai saksi Chandra Gunawan Saputra. Saya lahir di dusun atau desa setempat yang berbatasan dengan wilayah PTB 60. Saya juga mantan security untuk di wilayah PTB 6. Saya dari kecil sampai sekarang untuk masalah bantuan sepengingat saya tidak pernah menerima satupun itu. Terkait masalah wilayah yang mencemari lingkungan atau yang bertanam di sungai, karena saya pernah menjadi keamanan di wilayah PTB, jadi saya cukup tahu semua wilayah sungai betul memang ditanam oleh pihak PTB. Untuk wilayah masalah tanah gambut, setahu saya setiap update atau blok-blok hampir keseluruhan itu ada wilayah tanah gambut atau rawa gambut. Sekian yang mulia. Baik, berarti saudara cuma tahu dua ya terkait dengan CSR ya. Ya. Apakah selain dari saudara, kira-kira berapa hamparannya di berapa kecamatan? Ada kecamatan Bahar yang lain juga? Untuk kecamatan Bahar itu ada 3 kecamatan. 3 kecamatan. Bukan ya? Yang masuk wilayah PTB 6 ini ada berapa kecamatan? Ada Bahar semua sudah Bahar. ya semua Utara, kemudian Bahar Induk, kemudian Bahar Selatan ada semua. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, sepengetahuan saudara, selain saudara tidak pernah dapat, katakanlah tidak pernah dapat bantuan desa terkait keamanan. Kira-kira warga di dusun itu ada? Pengetahuan saya tidak ada. Tidak ada. Untuk pengetahuan saya pribadi. Kemudian terkait dengan yang penanaman di gambut dan di sungai, tadi maksudnya di mana? Untuk wilayah sungai besar, perairan anak sungai, semuanya ditanam. Ditanami oleh PTB. Oh itu, baik. Mungkin Pak Adam ada tambahan? Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, hubungan saudara sama Ian Kurnain itu sebagai apa? Saya sekedar mengenal Tinggalnya di mana tinggal? Saudara di tinggal di mana? dusun Bambara. Anda paham tidak apa yang diajukan oleh
Ian Kurnain ke Komisi Informasi. Saya hanya mengetahui, Ibu. Oke. Silakan Majelis Sampai. Baik, saudara Saksi Chandra ya. Siap. Saudara tadi menjelaskan bahwasannya saudara pernah bertugas sebagai security tahun berapa? Tahun 2023 sampai di awal tahun 2024. Ini belum tahun 2024. Dari awal 2023 sampai sekarang di 2023. Saudara berhentinya kapan? Saya berhenti di bulan 7. Bulan 7. Ya. Oh, berarti di awal 2023 saudara bertugas. Saya bertugas di PDP 6 sekitaran 1 tahun 2 bulan. Oh, berarti bukan 2023. 2022. 2022. Yang jelas saja. Pokoknya nggak usah takut, nggak ada yang selam di sini. Ya, udah aja, santai aja. Mohon maaf, saya bertanya nih ya. Saudara berhenti mengundurkan diri atau diberhentikan? Saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Kecil Karena- gajinya. Terutama gaji dikit. Oh itu. Terus saya juga karena putra daerah itu saya merasa diadu domba dengan masyarakat setempat. Karena saya putra daerah di situ. Terus saya juga merasa kurang nyaman. Yang melihat. Kurang nyaman ya. Ya. Oh iya, kenapa itu hak saudara ya? Iya. Untuk saudara berhenti. Tapi saudara sebagai saksi tidak ada tujuan lain ya? Tidak. Tidak ada tujuan lain. Saudara tadi sudah ditanyakan sama majelis. Hadir di sini ingin memberikan keterangan yang saudara ketahui. Saksi itu ya keterangan yang yang kita lihat, yang kita ketahui, yang kita alami secara langsung, sama satu lagi yang kita memang ketahui dari orang yang memang berkewenangan atau berkompeten untuk itu. Ya. Nah, pemohon ini saya tanya, kalau keterangan saksi ini kan berhubungan dengan yang dia ketahui bahwasanya kondisi di lapangan CSR itu tidak tersalurkan menurut beliau ya, tidak tersalurkan. Kemudian persoalan masalah gas. Nah, kira-kira hubungannya dalam konteks permohonan data yang 6 item ini kemana larinya nih? Saya mau tanya pemohonnya. Yang mana? Iya, dari keterangan ini hubungannya dengan permohonan data yang diminta ini hubungannya kemana nih? Kira-kira poinnya mana? Kalau poinnya itu jelas. Yang pertama itu saya minta itu masalah gas itu tadi ada PP nomor 38 2011. Gas ini hubungannya dengan 6 permohonan ini ke poin yang mana? Karena dalam permohonan ini kan tidak disebutkan secara rinci nih. Ada kalimat gas. Permentan itu tadi. Oh, apa nih? penerapan PP 38 2011. Saudara hadirkan PP-nya ke kita. Dokumennya. Dokumen PP. Iya. Kalau kemarin sudah saya print itu Tidak, saudara sampaikan sebagai daftar bukti alat bukti. isi undang-undang itu. Iya, saudara lampirkan? Alat bukti sudah. Nah, bukan, saudara lampirkan tak permentannya sama PP itu sebagai dalam bukti. Ini kan cuma ada 2 nih, tidak ada. Saat ini belum saudara lampirkan. Secara tertulisnya belum. Oke, baik. Ya, baru sebatas foto karena saya yakin dan baca sudah sangat jelas aturan PP. Ya, 38. karena begini, majelis kan tidak kalau tidak dilakukan bukti kan majelis kan tidak tahu nih apa sih isi permentan itu, apa sih isi PP itu. Siap. Ya kan, maksudnya kalau memang saudara pengen kami memahami itu, ya kan ya, boleh dihadirkan itu sebagai alat bukti, walaupun itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ya kan begitu. Nanti kan ada waktu nih, sebelum putusan silakan penambahan alat bukti dan kesimpulan dan sebagainya silakan, ya kan ya, itu bisa disampaikan kalau memang ada tambahan untuk itu ya. Ini saya, karena saya mau tahu keterangan beliau ini, saksi ini hubungannya kemana. Ya kan begitu. Ya, kalau izin yang mulia saya dia ini cuma tahu masalah gas, cuma itu biasanya tidak cerita secara spesifik apa dah. Oh, baik. Artinya biar kami bertanya tak melebar. Betul. Ya, biar tidak pertanyaan kami tidak melebar, makanya kami tanya dulu ke saksi ini yang dia ketahui persoalannya tentang apa dalam permohonan 6 item ini, ya kan begitu. Artinya berarti dia hanya berhubungan tentang kondisi di lapangan ya, masalah gas yang ditanami yang menurut beliau
adalah itu ditanami oleh PTPN ya, menurut beliau. Nah kemudian masalah CSR yang menurut beliau juga menurut saksi bahwasanya tidak menerima selama berada bertempat tinggal berdomisili di kampung kita saat ini, di desa kita saat ini, di kelurahan kita saat ini, yang notabene masih lingkungan daripada PTPN ya. Oke, gitu. Baik, soalnya nanti daripada kami panjang-panjang bertanya, tahu-tahu beliau tidak memahami kan melebar pertanyaannya begitu. Jadi itu yang penting, sikap dari kita. Kemudian saya pikir cukup deh karena hubungannya dengan itu saja, karena beliau juga tidak memahami terhadap poin. Tadi kan sudah disampaikan secara intinya terhadap apa yang diminta oleh mereka, saudara tidak ketahui ya, saudara hanya menjelaskan terkait. Saya pikir cukup. Baik. Silakan termohon kalau ada yang mau termohon dulu mau ditambahkan lagi, setelah itu baru nanti termohon. Ada yang mau digali dengan saksinya sendiri. Iya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya mau bertanya kepada saksi, apakah di desa saksi ini ataupun saksi sendiri menerima itu plasma? Plasma ini di sini saya jelaskan sedikit, Yang Mulia. Di dalam Permentan nomor 18 2021, setiap perusahaan yang hadir di tengah masyarakat itu tujuannya mensejahterakan masyarakat di situ. Sedangkan mandat daripada Permentan itu adalah wajib, ini perintah, wajib mengeluarkan plasma sebanyak 20% dari luasan HGU. Dari luasan HGU yang dimiliki oleh PTP Nusantara. Jadi pertanyaan saya, apakah di desa saudara dan termasuk saudara saksi sendiri dapat menerima kebun plasma dari PTP Nusantara? Ya, terima kasih. Jawab. Saya tidak pernah atau tidak merasa dibagikan plasma oleh PTP. Saya tambahkan ya pertanyaan saudara pemohon ini Pak. Permohonan plasma itu kan biasanya atas nama kelompok tani kan. Nah sekarang saya tanya, beliau ini perorangan hadir atas nama kelompok tani atau perorangan ini? Dan hadir sebagai perorangan atau sebagai kelompok tani? Ya saya tanya. Sekarang hadir perorangan. Masuk nggak dalam kelompok tani? Tidak. Kalau tidak masuk itu nggak bisa terima nih saudara pemohon, ya kan? Ya kalau pertanyaan saudara kepada yang bukan kepada kelompok tadi pasti tidak. Iya. Ya. Oke, saya minta pertanyaan itu diperjelas dulu. Oke, baik, Terima kasih. Jadi seperti ini. Jadi sebenarnya gini saksi, saya mau bertanya lagi pada saksi. Di dalam aturan itu sudah jelas. Ya, setiap perusahaan, khususnya di perkebunan kelapa sawit, yang namanya sawit ini sudah jelas dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sawit itu ataupun dalam undang kehutanan, sawit itu bukan tanaman hutan. Jadi sangat dilarang keras menanam sawit di sepanjang aliran sungai karena sudah diatur semua. Ada berapa poin yang ngatur? 1, 2, 3, ada 5 undang-undang yang mengatur itu. Jadi sepengetahuan saudara, karena saudara mengatakan tadi saudara ada security di sini, ya kan? Saudara juga mengatakan yang menanam. Pertanyaan saya, yang menanam, merawat, dan memanen sawit sepanjang sungai itu masyarakat di situ atau pihak PTP Nusantara perusahaan? Untuk pemanenan yang ditanam di wilayah persungayan itu pihak PTP. Pihak PTP. Ya, karena saudara saksi sekaligus pernah jadi security di situ, saya yakin dan percaya ini harus dipertanggungjawabkan ini saksi. Ya. Karena tadi sudah disumpahkan gitu. Nah, jadi seperti ini. Berdasarkan ini kita bicara masalah aturan. Bisa bicara masalah aturan. Di rawa gambut juga. Oke lah, malah ini tidak masuk dalam poin saya tadi. Wilayah gambut tadi, ya kan? Karena saya tahu kalau memang ada wilayah gambut, nanti saya mohon tolong ajak saya di situ. Nah, ini kita mungkin langkahnya beda lagi. Nah, jadi saya minta permohonan saya dengan saksi ini, yang mulia,
Nanti kalau bisa tunjukkan dengan saya fotonya. Yang ada di wilayah Gambut itu, kalau memang aku nanti saya luangkan waktu, saya bahas nanti, ayo kita sama-sama cek di situ. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia. Ya, kemudian terima kasih, yang mulia. Kalau termohon, ada yang mau ditanyakan atau klarifikasi dengan saksi, silakan. Terima kasih pimpinan. Saudara saksi, yang perlu saya ingatkan pertama kali adalah saudara telah disumpah dan keterangan saudara itu akan ada akibat hukumnya ya. Nanti kami akan konfrontir terkait dengan siapa yang dapat di CSK di tempat saudara. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa yang saya tanyakan adalah tadi saudara tidak menyebutkan desa saudara di mana, yang hanya saudara sebutkan adalah perbatasan BTPN. Nah, pertanyaan saya di mana daerah Anda itu? Desanya apa? Izin, awal saya telah menyebutkan bahwa saya tinggal di Dusun Lebang Barat. Oke, Dusun Lebang Barat. Oke, RT berapa? RT 14. Kepala desanya? Kepala desa untuk desa Nyokan, kepala desanya Siapa namanya? Rita. Rita. Iya. Rita ya. RT ketua RT-nya siapa? Ketua RT Nazarudin. Baik. Nanti tentu kami akan tanyakan kepada kepala desanya apakah saudara itu tepatnya atau tidak. Kemudian apakah saudara pernah bertanya kepada kepala desanya atau RT setempat bahwa terkait dengan keterangan saudara yang menyatakan tidak pernah memperoleh atau mendapat CSA? Pernah nggak saudara bertanya kepada kades atau stakeholder terkait di situ? Ya, kalau untuk masalah mempertanyakan saya mendapat CSR atau tidak, setahu saya pribadi karena tidak pernah memang mendapatkan bantuan itu, saya pun tidak menanyakan itu. Oke. Tadi saudara menyampaikan bahwa saudara tidak ada masuk ke dalam kelompok tani ya. Ya. Artinya ya di dalam Permentan pun 18/2021 ada kriteria-kriteria tertentu untuk memperoleh hasil plasma tersebut 20%. Saudara mengetahui itu nggak? Kriterianya? Tidak mengetahui. Oke. Terkait dengan daerah aliran sungai, saudara mengetahui nggak aturan daerah aliran sungai itu bahwa PTPN di daerah itu telah melanggar aturan yang berkaitan dengan PP nomor 18 berapa? Saudara mengetahui itu nggak? Tidak. Tidak. Tadi saya merasa karena di desa atau dusun saya melalui perbatasan dengan PTP yang ditanami di pinggiran sungai, kami warga tempat itu pun pernah atau memang tempat kami mandi mencuci pakaian di sungai, setiap kali pemupuan di wilayah PTP kami merasa dimari. Baik, ditanami, maksud saudara siapa yang menanamnya? Tidak PTP. Pernah saudara melihatnya? Dari awal pengembangan sampai sekarang penanaman baru, saya tahu kalau di situ memang ditanami oleh. Tahun berapa itu? Untuk awal penanaman di 2016. Siapa nama penanamnya? Tahu nggak? Kalau untuk anggota PTP yang menanam saya tidak mengetahui. Ya. Mungkin itu karena kita merupakan ini sekitar informasi, data dan dokumen-dokumen, akhirnya kami cukup dengan Inggris. Baik, saya pikir cukup ya untuk saksi presiden. Di luar saksi saya hubungan dengan saksi. Saudara termohon, CSR itu tadi saudara katakan bahwasannya kan diberikan lewat pemerintah, kepala daerah. Itu memang oleh kepala daerah bisa diberikan melalui perorangan atau melalui atas nama desa, atas nama sebuah organisasi, atas nama lembaga, atas nama instansi dan sebagainya. Kira-kira seperti apa? Baik, saya sudah melakukan studi empiris lah, langsung saya tanya kepada kepala desa. Saya kebetulan daerahnya desa kami di daerah Merlung, ya saya tanyakan bahwa CSR yang memang kami ini mau juga CSR, ya. Kenapa nggak bisa? Langsung dijawab oleh kepala lurahnya, itu langsung diberikan dari PTP 6 ke kepala daerah. Nah, kepala daerah langsung memberikan ke kepala desanya, memberikan langsung ke orang yang berhak menerima. Oh, maksudnya begini, orang yang berhak menerima ini atas nama sebuah kelompok
atau atas nama person-person? Ya tentu ada kriterianya ya. Kalau Oh. menurut saya itu person per person. Secara aturan yang Ya. saudara ketahui. Kalau untuk itu kami belum mengetahui secara jelas aturannya bahwa itu perseorangan. Yang sudah saya tanyakan seperti itu kepala desanya. Oh, gitu ya. Mungkin nanti kami akan tuangkan ke dalam kesimpulan Oh, terkait aturan. ini menarik nih, soalnya begini, ini kan atas nama persorangan nih yang hadir nih, bukan mewakili atas nama instansi atau atas nama desa, begitu ya. Kalau berbicara dalam konteks atas nama desa, kami tidak dapat ini atas nama desa, masyarakat saya tidak dapat CSR misalnya model begitu. Oh bisa saja karena memang pemerintah berarti belum mendata itu. Kalau perorangan ini apa mungkin kan perorangan bisa dapat bantuan CSR dari perusahaan dan lain sebagainya. Ya ini kan menarik kalau misalnya saudara di persidangan lanjutan bisa menghadirkan dari instansi pemerintah, misalnya perwakilan dari kepala daerah yang mengetahui secara aturan persoalan CSR ini, kan kami bisa tergambar lebih jelas bahwa saya berhak menerima CSR ini siapa gitu loh. Siapa yang berhak menerima? Apakah bisa secara perseorangan, misalnya model itu, ataukah memang bisa secara atau paling tidak ada aturan yang mengatur itu? Ya, kalaupun tidak bisa dihadirkan, paling tidak ada aturan yang bisa menggambarkan itu. Oh iya, ternyata karena ini hubungannya dengan saksi yang hadir nih, karena saksi kan atas nama pribadi. Kami tidak menerima CSR ya. Kalau memang dia secara CSR tidak bisa diberikan pribadi, ya memang dia tidak akan bisa menerima CSR. Kan begitu loh. Nah, jadi keterangannya ya tentu sia-sia di dalam keterangannya yang bisa dihadirkan saat ini, kan hubungannya ke situ. Makanya tolong dibantu kami ya majelis ya kan, kalau memang ada dokumen atau bukti, ada aturan yang mengatur mengenai CSR ini, bahwasannya CSR ini nanti kami berikan kepada pemerintah daerah, oleh pemerintah daerah diberikannya kriteria ini, ya kan ya, dia harus dalam bentuk sebuah kelompok tani, dia misalnya dalam bentuk sebuah organisasi, bisa dalam bentuk perkumpulan, misalnya begitu, bisa diberikan kepada desa, bisa begitu. Nah kira-kira seperti itu. Baik, Ya. nanti tentu kami akan tuangkan ke dalam kesimpulan. Silakan. Atau mau tambahan bukti nanti monggo silakan. Kami akan berikan kesempatan itu juga kepada pemohon dan termohon. Baik, terima kasih. Baik, cukup. Silakan untuk saksi yang kedua. Silakan. Sudah cukup. Itu majelis. Ya. Kalau memang saksi kedua itu keterangan yang sama, saya pikir lebih baik untuk mengkaji waktu tidak perlu dihadirkan. Tapi kalau memang berbeda, boleh dihadirkan. Ya, makanya kami tanyakan. Kita tanyakan dulu. Orang yang belum dipanggil. Ya. Ya, bisa kita ketahui keterangannya sama atau tidak. Langsung. Satu Silakan. Ya. Baik, ini saudara adalah saksi yang kedua. Kemudian yang ingin kami tanyakan itu terkait dengan yang saudara tahu. Tinggalnya di mana saudara? Oh, satu desa. Satu desa yang saudara tahu terkait dengan permohonan informasi ini tentang PTP 6 dengan pemohonnya. Apa saudara? Duduknya bisa rapi. Ya, duduknya ini bagian mic ya. Yang saudara tahu dulu terkait dengan kawasan tadi masalah terkait dengan nanam di pinggir sungai, kemudian penyebaran lingkungan. Apakah yang ingin saudara sampaikan terkait itu juga? Sama. Enggak ada yang lain. Ya. Terkait dengan tidak menerima CSR. Ya, cuman itu. Ya, tidak berarti sama ya pemohonnya. Ya, kalau sama-sama berarti kita kita anggap sama dengan yang disampaikan oleh yang pertama tadi. Berarti sama ya? Oke. Ya silakan duduk kalau ya. Ya, sebentar saya mau tanya saudara. Silakan masih dulu, silakan. Saudara kan memberikan keterangan yang sama nih. Nah, saya mau tanya dulu, saudara ini masuk dalam kelompok tani atau tidak? Tidak. Oh ya sudah. Kalau tidak juga ya, kecuali kalau masuk dalam masuk dalam kelompok tani, saya mungkin akan bertanya lebih. Barangkali cukup. Ya, baik ya, silakan. Baik, para pihak pemohon termohon, sidang untuk hari ini kita cukup ya, anggap cukup. Kemudian kira-kira kita tunda sampai kapan ya? Jadi untuk sidang terakhir itu adalah silakan baik pihak termohon maupun termohon untuk melengkapi kalau memang ada
tambahan bukti silakan, kemudian membuat kesimpulan terakhir sebelum kesimpulan terakhir seperti yang saudara buat ini dijelaskan apa ini kalau terkait dengan pemohon, kemudian termohonnya juga seperti itu disebutkan pemohon ada bukti tambahan silakan, tapi tetap legis. Termasuk Ya. termasuk semacam undang-undang tadi perlu Ya kan ada apa tadi terkait dengan permintaan nomor 23888. Kita sepakati tanggal berapa sidang berikutnya? Kamis deh. Jadi Biasanya 2 minggu. Kalau putusan itu 2 minggu biasanya. kami masih menggunakan uang Sekarang tanggal 11. Berarti tanggal 25 merah. 26 merah. 26 cuti bersama. Tanggal 27. saya siap deh. Tanggal 27 ya. kesimpulan atau bukan? Ini pembacaan putusan. Jadi kesimpulannya 3 hari sebelum itu. Disampaikan lewat Disampaikan jadi tidak dalam persidangan. Ya. Kalau misalnya kami minta waktu Senin 4 Juni, Nggak mesti 3 hari. Boleh, Ya, itu maksimal. boleh. Ya, itu maksimal. Lebih cepat, lebih baik. paling lambat 3 hari sebelum persidangan. paling lambat. Terus sebelum putusan 3 hari. Ya, maksimal 3 hari sebelum putusan. Jadi kita baca putusannya tanggal 27 hari Rabu. 27 Desember ya. Ya, 27 Desember hari Rabu. Jadi untuk apa namanya kesimpulan tadi boleh. Jadi maksimalnya berarti kalau 27 maksimalnya 22 ya. Maksimalnya ya Jumat tanggal 22. Kalau mau diberikan 18 boleh hari Senin besok kan, berarti seminggu dari hari ini. Oke, kita tutup sidang hari ini. Dengan demikian sidang adjudikasi litigasi Komisi Informasi dengan register nomor 12/11 KIP /JBI/PSI 2023 antara pemohon Ian Kurniain terhadap termohon PT Perkebunan Nusantara pada hari ini Senin 11 bulan Desember ditunda sampai tanggal 27 Desember pukul 10 dengan agenda pembacaan putusan. Ini merupakan undangan resmi dan para pihak untuk bisa hadir di jam yang telah ditentukan. Terima kasih. Jadi komisioner akan meninggalkan ruangan sidang. Jadi kasih ditulis. Sekolah lagi nih. Makanya akhirnya di luar tuh biar nggak ada. Hah? Iyo.